Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lastria Nur Tanzila SIP MPA selaku Ketua Penguji 1. Yang terhormat Ibu Rina Rahmawati SHUM MPA selaku Penguji 2 sekaligus pembimbing tugas akhir yang memberi arahan serta bimbingannya sehingga tugas akhir saya ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan kali ini, saya Danang Kukuh Prasetyo, mahasiswa Prodi D3 Kearsipan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, hendak mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Layanan dan Akses Arsip Aktif di Bagian Kepegawaian Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Pada presentasi tugas akhir ini terdiri dari 4 bab yang meliputi bab 1 yaitu latar belakang dan permasalahan, kemudian tujuan dan manfaat penulisan, lalu bab kedua berisi tujuan pustaka dan metodologi penelitian, selanjutnya bab 3 yang berisi profil organisasi, sistem pengelolaan arsip, layanan dan akses arsip aktif, dan kendala yang terjadi. Selanjutnya yang terakhir yaitu bab 4 yang berisi kesimpulan dan saran. Pertama, saya akan menjelaskan bab 1 yaitu latar belakang pada penulisan tugas akhir ini. Organisasi secara sederhana dipahami sebagai wadah berkumpulnya manusia yang memiliki kesamaan visi dan misi. Suatu organisasi agar dapat terus eksis memerlukan adanya administrasi. Administrasi dimaknai sebagai segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap tugas pokok atau pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan administrasi dalam organisasi tentunya tidak lepas dari adanya sumber informasi. Salah satu sumber informasi yang dapat menunjang proses kegiatan administrasi yaitu salah satunya adalah arsip. Menurut Basir Bartos, arsip sebagai pusat ingatan. Selain itu, arsip juga sebagai sumber informasi dan sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan, penganalisa, pengembangan, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, dan penilaian pengadilan setepat-tepatnya. Berdasarkan fungsinya, arsip dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Sedangkan arsip dinamis dibagi menjadi 2 jenis, yaitu arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif. Arsip dinamis aktif di sini adalah arsip yang mempunyai frekuensi pemakaiannya masih tinggi, sedangkan arsip dinamis inaktif adalah arsip yang frekuensi pemakaiannya sudah menurun. Arsip dinamis di setiap instansi pasti memiliki retensi dan volume yang berbeda-beda. Arsip yang memiliki retensi aktif, maka arsip tersebut masih digunakan dalam proses kegiatan administrasi. Di suatu organisasi, salah satu yang mempunyai proses kegiatan administrasi tersebut yaitu di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau sering juga disebut dengan Kemenko Polhukam merupakan salah satu kementerian yang memiliki tugas yaitu menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Kemenko Polhukam menciptakan arsip dinamis baik yang bersifat substantif maupun fasilitatif. Arsip dinamis tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam perumusan berbagai kebijakan maupun sebagai bukti pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementerian. Arsip dinamis pada umumnya merekam informasi berupa informasi terkait tugas, strategi, kebijakan, dan aktivitas lainnya yang bersifat operasional maupun manajerial. Oleh sebab itu, arsip dinamis memiliki fungsi signifikan
bagi keberadaan kementerian, maka penggunaannya pun perlu standarisasi sebagai wujud pengamanan isi informasi yang terekam di dalamnya. Penggunaan arsip dinamis oleh organisasi didahului dengan kegiatan layanan arsip dan akses arsip. Layanan arsip dan akses arsip. Secara sederhana, akses arsip didefinisikan sebagai ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip. Sedangkan layanan arsip dimaknai dalam konteks kearsipan dikenal dengan referensi service atau layanan referensi. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan tersebut, penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut. 1. Bagaimana pengelolaan arsip aktif di Kemenko Polhukam? 2. Bagaimana kebijakan akses arsip aktif yang diterapkan oleh Kemenko Polhukam? 3. Bagaimana prosedur layanan arsip aktif di Kemenko Polhukam? 4. Apakah kendala yang dihadapi oleh Kemenko Polhukam? Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah yang pertama, mendeskripsikan pengelolaan arsip aktif di Kemenko Polhukam. 2. Mendeskripsikan kebijakan akses arsip aktif di Kemenko Polhukam. Dan yang terakhir, mendeskripsikan prosedur layanan arsip aktif di Kemenko Polhukam. Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini ada dua, yaitu manfaat untuk akademis dan manfaat untuk institusi. Manfaat untuk akademik yaitu pengembangan kajian akses arsip aktif, pengembangan kajian layanan khususnya layanan arsip aktif, serta referensi atau acuan dalam penulisan karya ilmiah di bidang kearsipan. Selanjutnya manfaat untuk institusi, yaitu acuan evaluasi penetapan akses arsip, evaluasi kegiatan layanan arsip, dan yang terakhir pengembangan kegiatan layanan arsip khususnya arsip aktif. Selanjutnya bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Berdasarkan judul tugas akhir yang penulis angkat, terdapat 3 kata kunci di dalamnya. Yang pertama adalah arsip dinamis aktif, yang kedua adalah akses arsip, dan yang ketiga layanan arsip. Arsip aktif merupakan informasi yang terekam atau rekod yang secara tetap digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan badan, lembaga, atau organisasi. Sedangkan akses arsip dalam konteks kearsipan yaitu meminta izin untuk mencari dan mengambil informasi arsip untuk penggunaan konsultasi atau referensi dalam batasan yang sudah didapatkan secara hukum, privasi, kerahasiaan, dan keamanan. Yang terakhir yaitu layanan arsip. Layanan arsip dalam konteks kearsipan dikenal dengan pelayanan referensi, yaitu kegiatan memberikan informasi tentang kasanah dan isi dari arsip serta menyajikan basic arsip kepada pengguna arsip. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu yang pertama observasi partisipatif, di mana penulis ikut terjun langsung dalam kegiatan praktek kerja lapangan di institusi. Kemudian wawancara dengan melakukan tanya jawab yang sistematif dengan beberapa narasumber yang ada di lingkungan institusi. Kemudian yang terakhir yaitu studi pustaka. Studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami informasi yang diperoleh dari literatur jurnal maupun literatur buku. Selanjutnya yaitu bab 3 yang berisi pembahasan. 1. Profil organisasi. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau lebih dikenal dengan Kemenko Polhukam adalah
lembaga pemerintah pusat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, Keamanan yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdiri pada 25 Maret 1978, Kemenko Polhukam mulai menjadi bagian dari pemerintahan pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang bertahan hingga saat ini. Secara spesifik, penulisan tugas akhir ini berfokus pada unit kerja bagian kepegawaian Kemenko Polhukam. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55, bagian kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu melaksanakan perencanaan dan pengembangan pegawai. Yang kedua yaitu melaksanakan pengelolaan ketatausahaan bagian kepegawaian, yaitu yang meliputi mendistribusikan tugas pada bawahan di lingkungan Kemenko Polhukam. Yang terakhir yaitu melaksanakan penerapan disiplin dan kesejahteraan kepegawaian. Selanjutnya yaitu pengorganisasi kearsipan. Dalam menyelenggarakan sistem kearsipan, organisasi dapat menerapkan asas pengorganisasian kearsipan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengelolaan arsip. Ada 3 asas pengorganisasian kearsipan, yaitu yang pertama asas sentralisasi, yang kedua asas desentralisasi, dan yang ketiga yaitu asas kombinasi atau asas gabungan. Pengorganisasian kearsipan yang ada di lingkungan Kemenko Polhukam menggunakan asas kombinasi. Menurut Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono dalam buku Manajemen Kearsipan Modern, definisi asas kombinasi yaitu perpaduan antara asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Asas kombinasi merupakan pengorganisasian arsip di mana arsip aktif dikelola oleh masing-masing unit pengolah dan arsip inaktif dikelola di sentral arsip atau record center. Kemenko Polhukam sendiri memiliki organisasi kearsipan yang terdiri dari unit pengolah dan unit kearsipan. Unit pengolah ini meliputi semua unit organisasi yang berada pada masing-masing satuan kerja pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola arsip selama arsip masih aktif dan mengelola arsip inaktif sebelum dipindahkan ke unit kearsipan. Unit kearsipan yang dimaksud yaitu subbagian kearsipan, sebagaimana penanggung jawab pengelola arsip di Kemenko Polhukam. Selanjutnya yaitu jenis, volume, dan kondisi arsip di lingkungan Kemenko Polhukam. Kemenko Polhukam memiliki 2 jenis arsip, yaitu arsip fasilitatif dan arsip substantif. Selain itu, Kemenko Polhukam juga memiliki arsip fasilitatif non-keuangan dan non-kepegawaian. Contoh arsip lainnya yaitu arsip surat masuk, arsip nota dinas, arsip keuangan dan perencanaan, arsip jenis peta, arsip DVD, arsip kartografi, arsip elektronik, serta arsip gambar teknik dan arsip kearsitekturan. Adapun rincian volume arsip yang dihasilkan oleh bagian kepegawaian Kemenko Polhukam. Berikut adalah tabel volume arsip aktif di bagian kepegawaian. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat jumlah volume arsip aktif sebanyak 1.412 berkas dan 30 box per tahunnya. Sedangkan perharinya, subbagian kepegawaian menerima surat masuk maupun surat keluar dan memproduksi surat sebanyak 4-8 surat per hari. Selanjutnya yaitu kondisi arsip di bagian kepegawaian Kemenko Polhukam. Untuk saat ini, kondisi arsip
yang dikelola bagian kepegawaian Kemenko Polhukam belum tertata dengan baik, serta banyak fisik arsip yang berkarat bekas staples. Ada pula banyak arsip yang tercecer di lantai dan box arsip yang menumpuk di ruangan kerja. Selanjutnya yaitu sistem pengelolaan arsip. Kemenko Polhukam dalam rangka pengelolaan arsip dinamis mengacu dalam sistem daur hidup arsip. Karena proses pengelolaan arsip adalah suatu kendali atas keseluruhan daur hidup arsip. Menurut peraturan Menko Polhukam tentang pedoman pengelolaan arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, sistem pengelolaan arsip meliputi 4 tahap pengelolaan arsip, yaitu penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip. Yang pertama, penciptaan arsip adalah fase pertama dalam daur hidup kearsipan. Arsip yang tercipta dalam format konvensional dan elektronik yang berperan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan pada organisasi. Selanjutnya yaitu penggunaan arsip. Penggunaan arsip diperuntukkan bagi pengguna yang berhak dan memiliki kewenangan akses terhadap arsip. Pada tahap ini, unit kearsipan maupun unit pengolah harus menyediakan arsip bagi pengguna dengan berpedoman pada Permenko Polhukam nomor 3 tahun 2019 tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di Kemenko Polhukam. Selanjutnya yaitu pemeliharaan arsip. Pada tahap pemeliharaan arsip ini meliputi pemeliharaan arsip aktif, yaitu pemberkasan dan penyimpanan, lalu pemeliharaan arsip inaktif, dan yang terakhir kegiatan alih media arsip. Yang pertama yaitu pemeliharaan arsip aktif, yang dimaksud adalah tanggung jawab pada unit pengolah yang harus membentuk sentral arsip aktif pada ruang kerja unit pengolah. Terkait dengan pemeliharaan arsip aktif, terdapat kegiatan pemberkasan dan penyimpanan. Kemudian pemeliharaan arsip inaktif. Pada tahap ini dilakukan melalui kegiatan penataan dan penyimpanan. Penataan dan penyimpanan arsip inaktif berdasarkan pada prinsip asal-usul dan aturan asli dengan tujuan untuk menjaga fisik arsip. Selanjutnya yang terakhir yaitu penyusutan arsip. Pada kegiatan penyusutan arsip ini dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan jadwal retensi arsip atau JRA. Penyusutan arsip meliputi tahap pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip, dan penyerahan arsip statis di Arsip Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengelolaan arsip aktif. Berdasarkan peraturan Menko Polhukam nomor 15 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, kegiatan pengelolaan arsip aktif terbagi dalam berbagai tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian. Pada tahapan pertama penelitian atau memeriksa arsip apakah sudah ada di posisi simpan atau belum. Selanjutnya memeriksa fisik arsip dan kelengkapan arsip tersebut. Bila terdapat kekurangan dibuatkan catatan seperlunya. Untuk selanjutnya yaitu pengolahan. Pada pengolahan ini menentukan dan menuliskan kode klasifikasi arsip pada setiap arsip dan mengelola arsip tersebut berdasarkan kode klasifikasi arsip. Yang ketiga yaitu penyimpanan. Selanjutnya memeriksa arsip yang akan disimpan tersebut apakah sudah diberi kode klasifikasi arsip atau belum. Kemudian menyimpan arsip yang sudah dikelompokkan tersebut ke dalam folder atau box arsip secara sistematis berdasarkan kode klasifikasi arsip. Selanjutnya membuat daftar arsip yang disimpan di dalam setiap filing kabinet dan membuat atau menempelkan label pada folder berdasarkan kode klasifikasi arsip. Yang keempat
yaitu pelayanan. Pelayanan arsip aktif terdiri dari penemuan kembali arsip dan peminjaman arsip aktif. Yang dimaksud dengan penemuan kembali arsip aktif ini adalah penemuan kembali data dan informasi arsip yang berpedoman pada kode klasifikasi arsip serta alat bantu lainnya. Contohnya yaitu lembar disposisi, agenda surat masuk dan surat keluar, dan yang terakhir yaitu daftar arsip guna menentukan lokasi arsip yang sedang dicari. Yang kedua yaitu peminjaman arsip aktif. Yang dimaksud dalam peminjaman arsip aktif ini yaitu arsip aktif yang bersifat tertutup, dan peminjaman arsip hanya diizinkan untuk pihak yang berwenang di lingkungan Kemenko Polhukam. Adapun prosedur peminjaman arsip aktif sebagai berikut. Yang pertama yaitu meneliti siapa yang meminjam arsip, lalu apabila data dan informasi yang akan dipinjam berklasifikasi penting atau vital, harus meminta izin dan persetujuan pejabat serendah-rendahnya eselon 2 di unit organisasi pemilik arsip tersebut. Kemudian mengisi dan menandatangani buku peminjaman yang berisi keterangan identitas peminjaman dan arsip yang dipinjam. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan jangka waktu batas peminjaman arsip untuk segera dikembalikan ke asal arsip yang dipinjam. Yang terakhir yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan dalam hal ini adalah memeriksa dan memberi kapur barus pada folder, box arsip, filing kabinet, dan rak arsip secara berkala. Selanjutnya secara berkala membersihkan arsip dan menyimpannya dari debu atau kotoran yang menempel pada fisik arsip. Selanjutnya yaitu layanan dan akses arsip aktif di bagian kepegawaian Kemenko Polhukam. Bagian kepegawaian Kemenko Polhukam melaksanakan pelayanan arsip kepada internal organisasi, yakni pejabat dan staf pegawai di lingkungan Kemenko Polhukam. Layanan arsip di bagian kepegawaian dibedakan menjadi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis layanan. Secara umum terdapat dua jenis sistem layanan informasi arsip, yaitu layanan terbuka dan layanan secara tertutup. Dalam sistem layanan secara terbuka, pengguna yang membutuhkan informasi arsip dapat melakukan pencarian informasi arsip yang mereka butuhkan secara langsung dan transparan. Sedangkan dalam sistem layanan yang tertutup, pengguna tidak dapat langsung mencari dan mengakses informasi arsip yang dibutuhkan, tetapi harus melalui prosedur dan meminta izin kepada petugas layanan arsip. Yang kedua yaitu prosedur layanan. Dalam melaksanakan pelayanan arsip tentu dibutuhkan prosedur. Tujuan dari prosedur layanan ini adalah untuk menjelaskan kepada pengguna cara mengakses arsip melalui layanan arsip, melindungi arsip dari kerusakan fisik arsip, serta penyalahgunaan informasi yang terkandung dalam arsip. Berikut adalah prosedur layanan peminjaman arsip aktif di bagian kepegawaian Kemenko Polhukam berdasarkan Permenko Polhukam Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kearsipan di Kemenko Polhukam. Yang ketiga yaitu hak akses arsip. Menurut penjelasan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, bahwa penggunaan arsip dinamis aktif dilaksanakan berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Sedangkan menurut Permenko Polhukam Nomor 3 Tahun 2019 tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di Kemenko Polhukam, tujuan dari sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip ini adalah untuk menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinamis di Kemenko Polhukam,
lalu menyediakan layanan informasi arsip dinamis baik kepada publik maupun internal, serta menjamin keamanan arsip dan menciptakan kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Kemenko Polhukam. Akses arsip dinamis di lingkungan Kemenko Polhukam dapat dilakukan oleh pejabat dan staf yang mempunyai kewenangan dalam akses arsip. Pejabat yang lebih tinggi kedudukannya dapat mengakses semua arsip yang dibuat oleh pejabat atau staf pegawai di bawahnya. Sebaliknya, untuk pejabat dan staf pegawai yang kedudukannya lebih rendah tidak dapat mengakses informasi arsip yang dibuat oleh pejabat yang kedudukannya ada di atasnya, kecuali staf pegawai tersebut telah meminta atau memberikan izin akses oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya yaitu kendala. Kendala merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan suatu kegiatan untuk pencapaian tujuan. Hasil dari praktek kerja lapangan yang telah dilakukan oleh penulis menemukan dan merasakan beberapa kendala sebagai berikut. Kendala yang pertama yaitu belum terselenggarakannya SOP atau standar operasional prosedur untuk layanan keamanan dan akses arsip aktif di bagian kepegawaian. Kendala yang kedua yaitu jumlah sumber daya manusia atau SDM yang tidak sebanding dengan akumulasi volume arsip aktif yang ada di bagian kepegawaian. Dan kendala yang terakhir yaitu belum terselenggarakannya sarana dan prasarana yang mendukung untuk merawat dan mengelola arsip dengan baik. Selanjutnya yaitu bab 4 penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau yang sering juga disebut dengan Kemenko Polhukam dalam melaksanakan layanan arsip aktif kepada internal organisasi, yaitu kepada pejabat dan staf pegawai. Layanan arsip aktif di Kemenko Polhukam terdapat pada bagian kepegawaian. Jenis layanan arsip aktif di bagian kepegawaian bersifat terbuka, yaitu pengguna yang membutuhkan informasi arsip dapat melakukan pencarian sendiri atau bersifat transparan. Meskipun layanan arsip aktif tersebut bersifat terbuka, pengguna tetap harus meminta izin kepada kepala bagian kepegawaian. Layanan arsip aktif hanya diberikan kepada pengguna yang datang secara langsung ke bagian kepegawaian. Selain itu, pengguna juga bisa menggunakan aplikasi dan alat komunikasi untuk meminta izin dan mengakses informasi arsip yang dibutuhkan. Prosedur layanan arsip aktif di bagian kepegawaian harus sesuai dengan prosedur layanan peminjaman arsip aktif yang berpedoman pada Permenko Polhukam nomor 4 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kearsipan di Kemenko Polhukam. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis mengenai layanan dan akses arsip aktif di bagian kepegawaian Kemenko Polhukam, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan bagi kelancaran dalam pengelolaan arsip di lingkungan Kemenko Polhukam. Saran yang pertama yaitu perlu adanya perumusan dan pembuatan standar operasional prosedur atau SOP tentang layanan arsip aktif dan hak akses arsip aktif untuk membentuk sistem dan alur kerja yang teratur serta sistematis guna dapat dipertanggungjawabkan. Saran yang kedua yaitu perlu disusunkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip aktif dengan melakukan identitas ketentuan produk hukum serta analisis fungsi unit kerja dalam organisasi dan analisis risiko. Yang ketiga yaitu perlu dimaksimalkannya pemeliharaan dan pengamanan arsip aktif di bagian kepegawaian
agar fisik arsip tidak rusak serta informasi yang terkandung di dalam arsip tersebut tidak bocor oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saran yang keempat yaitu perlu dianggarkan mengenai sarana dan prasarana pengolahan arsip yang sesuai dengan standar kearsipan agar arsip lebih aman dan tidak cepat rusak. Sarana dan prasarana itu mulai dari penyimpanan rak arsip, suhu pengatur ruangan, CCTV, serta gedung arsip yang luas dan aman. Saran yang terakhir yaitu perlu adanya pemberian sanksi kepada peminjam arsip yang mengembalikan fisik arsip melebihi dari jangka waktu yang dipinjamkan agar arsip tidak menghilang dan arsip tetap terjaga dengan baik. Sekian presentasi dari hasil tugas akhir saya yang berjudul Layanan dan Akses Arsip Aktif di bagian kepegawaian Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.